المسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون عليه رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يعلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله والشكر لله ويمين بالله الله سبحانه وتعالى في هذه الهدية Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesempatan kita untuk dapat hadir di dalam majelis ini bersama-sama belajar firman Allah dan juga hadir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fardun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Terlebih lagi kita saat ini berada di bulan Sya'ban, tepatnya di tanggal 7 dari bulan Sya'ban. Artinya beberapa saat lagi, insya Allah, jika Allah panjangkan usia kita tidak akan berjumpa di bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang begitu agung, bulan yang di dalamnya terdapat qiyam dan siyam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dzalika syahrun yaghfiru an-nasu 'anhu baina Rajab wa Ramadan." Pada bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban, manusia banyak yang lalai di dalam. Dan bulan ini terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan salah satu dari sekian banyak bulan suci. Dari 4 bulan suci, salah satunya adalah bulan Rajab. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulmuharram, dan juga Rajab. Rajab adalah salah satu dari 4 bulan suci. Dan kemudian bulan Ramadan, bulan yang qiyam dan siyam, bulan yang Al-Quran, bulan yang sedekah, bulan yang penuh. Bulan Sya'ban ini terletak di pertengahan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga banyak orang yang lalai dengan bulan Sya'ban ini. Banyak orang yang lalai dengan bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban bulan Sya'ban ini dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Sebelum kita mendengar hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan penamaan bulan Sya'ban, perlu diketahui tentang asal usul penamaan bulan Sya'ban. Kenapa bulan ini diberi nama dengan nama bulan Sya'ban? Mungkin kita sempat bertanya, kenapa bulan ini diberi nama bulan Sya'ban? Para ulama menyebutkan bahwa nama bulan ini dengan bulan Sya'ban berasal dari kata sya'bun. Sya'bun itu kelompok. Sya'bun secara bahasa artinya kelompok. Ada 2 penafsiran kenapa bulan ini disebut bulan Sya'ban diambil dari kata sya'bun. Sebagian ulama mengatakan bahwa di bulan ini bangsa jahiliyah mereka berkelompok-kelompok mencari persediaan air yang akan mereka gunakan di bulan sekarang. Sehingga bulan ini disebut bulan Sya'ban. Karena pada bulan ini bangsa jahiliyah mereka berkelompok-kelompok mencari persediaan air untuk mereka.
adalah dikarenakan pada bulan Rajab adalah bulan dilarang bagi mereka berperang. Maka ketika masuk bulan ini, mereka berkelompok-kelompok melakukan peperangan-peperangan, sehingga bulan ini disebut bulan Sya'ban. Karena mereka berkelompok-kelompok melakukan peperangan setelah sebelumnya di bulan Rajab mereka tidak dapat melakukan peperangan karena termasuk dari bulan suci. Itulah asal muasal penamaan kata Sya'ban yang disematkan kepada bulan ini. Lantas apa keutamaan yang ada di dalam? Yang perlu kita ketahui itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis ketika ditanya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa pada bulan ini? Karena Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis, "Kama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan. Wa ma ra'aitu akthar siyamin minhu fi Sya'ban." Tidak pernah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan puasa sebanyak Rasulullah melakukannya di bulan Sya'ban. Jadi setelah bulan Ramadan, bulan yang paling banyak Rasulullah melaksanakan puasa di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Usama ibn Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Aku banyak dikarenakan pada bulan Sya'ban ini diangkat amalan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan aku mencintai saat diangkatnya amalanku, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi ini yang menjadi landasan bagi Rasulullah mengapa Rasulullah banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Karena ternyata di setiap tahun itu pada bulan Sya'ban amalan seorang hamba diangkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pengangkatan amalan itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Subhanahu wa ta'ala itu ada 4 fase waktu. Ada pengangkatan yang disebut yaumi, harian. Ada pengangkatan amalan yang disebut usbu'i atau di setiap pekan. Ada pengangkatan amal yang disebut sanawi, di setiap tahun. Dan ada pengangkatan amalan di akhir hayat seorang hamba. Jadi amalan seorang hamba itu yang pertama diangkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala ala syakal yaum, harian. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yurfa'u ilaihi 'amalul laili qabla an-nahar wa 'amalun nahari qabla al-lail. Diangkat amalan seorang hamba itu di setiap hari. Amalan malam diangkat sebelum waktu siang dan amalan siang diangkat sebelum waktu malam. Jadi pengangkatan amalan di setiap hari itu ada 2 kali. Amalan siang diangkat sebelum waktu malam dan amalan malam diangkat sebelum waktu siang. Sehingga momen ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan bagi kita untuk banyak melakukan amalan soleh di penghujung malam dan di penghujung siang. Di penghujung siang kita bisa membaca zikir petang. Di penghujung malam kita bisa tahajud, bisa melaksanakan salat witir, bisa berdoa bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena 2 waktu ini adalah momen diangkatnya amalan seorang hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa taala.
Ada pengangkatan amal yang disebut ala syakal usbu'i, di setiap pekan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radu a'malin nas fi kulli jum'atin marratain, yaumul itsnaini wa yaumul khamis. Diangkat amalan seorang hamba ke hadirat Allah Subhanahu wa taala itu di setiap pekannya 2 kali, kata Rasulullah, yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Sehingga dianjurkan, disunnahkan bagi kita untuk berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis. Karena di 2 waktu inilah momen diangkatnya amalan di setiap pekan, yaitu di hari Senin dan hari Kamis. Ini pengangkatan usbu'i di setiap pekan. Ada pengangkatan amalan yang disebut sanawi di setiap tahun. Sebagaimana hadis yang tadi kita telah dengarkan. Ketika Rasulullah ditanya mengapa Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Karena pada bulan tersebut, yaitu bulan Sya'ban, adalah momen diangkatnya amalan ke hadirat Allah, dan aku mencintai saat diangkatnya amalanku aku dalam keadaan berpuasa. Ini sanawi di setiap tahun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketika ajal menjemput kita, maka akan diangkat amalan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ada setiap hari, di penghujung malam dan di penghujung siang, di setiap pekan, yaitu setiap hari Senin dan hari Kamis, di setiap tahun, yaitu di bulan Sya'ban dan ketika kita wafat. Mungkin ibu-ibu bertanya, mengapa jika amalan di setiap hari sudah diangkat ke hadirat Allah, kenapa perlu diangkat lagi di setiap pekan? Dan jika sudah dihadirkan di setiap pekan, kenapa perlu di setiap tahun? Yang pertama, ini adalah perkara gaib. Maka tugas kita mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa pengangkatan amalannya yang dihadirkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bissawab. Allah yang Maha mengetahui tentang kebenaran hal tersebut. Seperti apa prosesnya, wallahu a'lam. Mengapa, wallahu a'lam. Namun para ulama menyebutkan di antara hikmah dari pengangkatan amalan beberapa fase ini, kembalinya manfaat tersebut kepada kita. Kita sebagai seorang hamba ketika tahu bahwa amalan di setiap hari itu akan diangkat ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita akan berijtihad untuk beramal. Jangan sampai momen di saat diangkatnya amalan kita dalam keadaan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu di setiap hari ada pelaporan amalan, maka kita di setiap hari akan yatanabbah, akan berhati-hati, akan fokus dengan amalan kita. Begitupun ketika kita tahu di setiap pekan ada pelaporan amalan, dan ketika kita tahu di setiap tahun ada pelaporan amalan, semuanya manfaat itu kembali kepada kita untuk meningkatkan amalan kita di dalam kehidupan ini. Berbeda dengan laporan duniawi, ibu-ibu sekalian. Kita jika memiliki usaha, kita perintahkan kepada siapa yang bertugas untuk melaporkan kepada kita laporan harian, laporan pekanan, laporan bulanan, laporan tahunan. Manfaatnya kembali kepada kita sebagai pemilik usaha, agar catatan usaha kita itu betul-betul terperinci dan tidak ada kesalahan. Kembalinya kepada kita manfaatnya. Tetapi untuk catatan amalan yang dihadirkan ke hadirat Allah, manfaatnya kembali kepada kita yang ditugaskan untuk beramal, sebagai momen bagi kita untuk meningkatkan amalan. Itu diantara manfaat dan hikmah, kata para ulama, mengapa pengangkatan amalan itu dilakukan berbagai fase, harian, pekanan, tahunan, dan di saat kita wafat. Maka tugas kita adalah ketika kita sekarang berada di bulan Sya'ban, fokus dengan amalan kita, agar ketika diangkat amalan kita dalam keadaan terbaik, sebagaimana Rasulullah berusaha dalam keadaan berpuasa di bulan Sya'ban. Karena ini adalah momen pengangkatan amalan di setiap tahun. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Salamah ibni Khalil rahimahullah pernah mengatakan,
kana yuqalu syahru Sya'ban syahrul qurra. Para salafus saleh mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini mereka sebut dengan bulan pembaca Al-Qur'an. Jika bulan Ramadan disebut sebagai bulannya Al-Qur'an, maka bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulan pembaca Al-Qur'an. Karena pada bulan inilah para pembaca Al-Qur'an yang memiliki target istimewa di bulan Ramadan, di bulannya Al-Qur'an, mereka mempersiapkan diri mereka agar target yang mereka canangkan di bulan Ramadan dapat tercapai. Bulan ini menjadi momen bagi para pembaca Al-Qur'an untuk melatih diri mereka agar mereka dapat bertarung secara maksimal ketika sampai di bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki target yang istimewa di bulan Ramadan. Ingin khatam 1 kali Al-Qur'an, ingin khatam 2 kali Al-Qur'an, ingin khatam 3 kali Al-Qur'an, tapi tidak pernah melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Maka banyak di antara kita Ramadan demi Ramadan, sampai di bulan Ramadan di hari pertama selesai 1 juz. Di hari kedua selesai 1 juz. Di hari ketiga selesai 1 juz. Di hari keempat hanya sanggup membaca setengah juz. Dan berpikir bahwa di hari kelima saya akan baca 1,5 juz. Ternyata masuk hari kelima tidak sampai 1 juz. Akhirnya ketika orang sudah melakukan khatam Al-Quran di akhir bulan Ramadan, minimal 1 kali khatam, kita ternyata masih bergelut di bawah juz ke-15. Kenapa? Karena memang kita tidak melakukan persiapan dari sebelum bulan Ramadan. Ibarat seorang laki-laki yang ingin pertandingan sepak bola, mereka akan melakukan pemanasan sebelum masuk ke dalam pertandingan. Kalau tidak melakukan pemanasan, masuk mereka ke dalam pertandingan, baru 10 menit, 15 menit, sudah terkapar di tengah lapangan. Kram kaki mereka. Mengapa? Karena mereka tidak melakukan persiapan, tidak melakukan pemanasan. Begitupun yang terjadi dengan mayoritas kaum muslimin. Mereka ingin berjuang, ingin qiyamul lail di bulan Ramadan, ingin full tarawih di bulan Ramadan, ingin selesai khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan, tapi tidak pernah melakukan persiapan di bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan, mereka akan sangat kesulitan. Dan ini yang didapati dari mayoritas kaum muslimin. Lihatlah nanti di malam pertama bulan Ramadan, bagaimana penuhnya masjid dalam pelaksanaan sholat tarawih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, setelah itu akan mulai berkurang. Dan masuk di hari ke-10 ke atas, yang akan melaksanakan tarawih di masjid, mayoritas adalah mereka yang memang di hari-hari biasa terbiasa sholat di dalam masjid. Sisanya tidak akan sanggup untuk melanjutkan. Tersibukkan dengan buka bersama. Hari ke-10 buka bersama kawan-kawan SD. Ke-11 buka bersama teman-teman SMP. Hari ke-12 buka bersama teman-teman SMA. Hari ke-13 buka bersama keluarga suami. Hari ke-14 buka bersama keluarga istri. Hari ke-15 ada undangan dari besan. Hari ke-17 undangan komplek buka bersama. Hari ke-18 terus. Masuk hari ke-20 sibuk berbelanja. Masuk hari ke-25 sudah mudik. Perjalanan mudik. Akhirnya Ramadan tidak menggapai target apa yang dia inginkan. Karena memang tersibukkan dengan hal tersebut. Belum lagi ibu-ibu yang sibuk membuat kue. Ini dilema di setiap Ramadan dan tidak pernah kita obati. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah. Beliau mengatakan, Syahrul Rajab syahrul zara. Wa syahru Sya'ban syahru suqiz zara. Wa syahru Ramadan syahru hisadiz zara. Bulan Rajab adalah bulan penanaman bibit. Bulan Sya'ban adalah bulan penyiraman. Dan bulan Ramadan adalah bulan menuai hasil. Bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal jika tidak kita siapkan tanaman tersebut dengan bibitnya dan tidak pernah kita sirami? Bagaimana buahnya akan maksimal? Maka apa yang akan didapatkan seorang hamba di bulan Ramadan tergantung dengan apa yang dia lakukan di bulan Sya'ban. Dan ibu-ibu dapat menyaksikan hal tersebut.
Banyak orang yang masuk bulan Ramadan baru mencari Al-Qur'annya. Karena terakhir kali dibaca adalah 30 Ramadan tahun lalu. Jadi hari pertama bulan Ramadan dia sibuk cari Al-Qur'an dan membersihkan Al-Qur'an. Sama karena 2 tahun yang lalu berada kita dalam masa pandemi yang tidak dapat melaksanakan buka secara bersama-sama dengan keluarga, maka harus disepakati bahwa waktunya sholat, kita sholat. Ini sangat menyedihkannya, orang lain sholat, restoran penuh di mana-mana. Subhanallah. Dan juga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ketahui saat ini, belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita membahas tentang bulan Ramadan, belum tentu kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita berharap berjumpa dengan bulan Ramadan, iya, tapi belum pasti kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang yang Allah wafatkan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan? Maka penting dan wajib bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulannya Al-Quran, bulannya qiyam dan siyam, bulannya tilawatul Quran, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Saudara-saudara kita yang sekarang berada di dalam kubur, mereka telah kehilangan kesempatan untuk dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita masih Allah berikan kesempatan. 3 pekan lagi kita insya Allah akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Tapi belum pasti. Kita bisa wafat nanti siang, nanti malam, besok, lusa, pekan depan. Bisa 1 hari sebelum Ramadan kita wafat. Belum tentu. Maka penting bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena jika seseorang sudah berdoa, berharap, berarti di dalam dirinya ada niat untuk beramal di bulan Ramadan. Maka jika seseorang Allah wafatkan sebelum berjumpa dengan bulan Ramadan, semoga niat baiknya tersebut tercatat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah para salafus saleh, 6 bulan sebelum tiba bulan Ramadan, mereka berdoa bermunajat kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Yahya ibni Abi Katsir rahimahullah di antara doanya, dan para salaf banyak yang berdoa dengan doa yang semisal dengan ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, karuniakanlah kami keselamatan agar kami dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya Allah, karuniakanlah kami agar kami dapat beramal di dalam bulan Ramadan. Ya Allah, terimalah amalan kami jika Engkau perkenankan kami untuk beramal di bulan Ramadan. 3 doa nih. Agar sampai ke bulan Ramadan, agar beramal di bulan Ramadan, dan agar amalannya diterima dari apa yang dia lakukan di bulan Ramadan. Kenapa penting 3 unsur ini? Karena yang pertama, tidak semua orang dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka kita harus berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Orang-orang yang ada dalam kubur berharap 1 detik saja agar mereka bisa merasakan kemuliaan bulan Ramadan. Maka penting bagi kita untuk berdoa agar sampai di bulan Ramadan. Meminta kepada Allah agar diperjumpakan dengan bulan Ramadan. Ada orang yang Allah berikan karunia untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi mereka tidak beramal di bulan Ramadan. Entah karena tidak sanggup untuk beramal, ataupun karena dia malas dan melalaikan bulan Ramadan. Ada yang sampai bulan Ramadan sakit, tidak bisa puasa, tidak bisa tarawih. Ada yang sampai bulan Ramadan memang dia malas, tidak mau berpuasa, waliyadzubillah. Jadi ada yang tidak sampai, ada yang sampai tapi tidak beramal. Maka perlu bagi kita berdoa agar sampai di bulan Ramadan dan dapat beramal di bulan Ramadan. Ada yang sampai di bulan Ramadan, beramal dia di bulan Ramadan, tetapi amalannya tertolak. Karena riya, ujub, sum'ah, dan penghancur-penghancur amalan yang semisal dengan. Jadi enggak semua orang yang sampai bulan Ramadan, beramal di bulan Ramadan, diterima amalannya, enggak semua. Ada yang tertolak amalannya.
karena tidak ikhlas dia dalam beramal atau tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting untuk berdoa agar amalannya diterima. Dan ketika kita tahu bahwa amalan itu dapat bertolak jika tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka kita harus luruskan niat kita dan harus mau belajar tentang cara berpuasa Nabi, tentang cara sholat tarawihnya Nabi, agar amalan kita selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan pernah bersandar kepada amalan. Bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin tidak boleh bersandar kepada amalan. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim. Dan ini sering Anda sebutkan, Nabi Ibrahim, Khalilullah, Nabi yang mulia, bersama Nabi Ismail putranya. Dua nabi yang mulia, diperintahkan oleh zat yang maha mulia, oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk meninggikan tempat yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Tapi selesai melakukan hal tersebut, mereka masih menadahkan kedua tangan berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Rabb, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tahu dan mengerti bahwa diterima dan ditolaknya amalan adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaannya Allah, mereka tidak pernah bersandar kepada amalan. Mereka ikhlas, iya. Mereka melakukannya sesuai perintah Allah, iya. Tapi mereka tahu dua syarat ini adalah syarat bagi mereka, tapi diterima atau ditolaknya amalan sepenuhnya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering kita lupakan. Kita sholat, mengaji, bersedekah, berpuasa, tapi banyak terlalu bersandar kepada amalan hingga lupa untuk berdoa, ya Allah terima sholatku, ya Allah terima puasaku, ya Allah terima sedekahku, ya Allah terima ini, terima amalan kami ya Allah. Jarang kita berdoa dengan doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini poin penting bagi kita. Dari mulai saat ini berdoalah agar kita dapat berjumpa dengan bulan Ramadan, agar kita dapat beramal ketika kita berada di bulan Ramadan, dan ini perlu latihan di bulan Sya'ban ini. Ba'da tuli jadi, maka sambutlah kehadirannya setelah lama kita berpisah dengannya. Ramadan akan tiba, kita telah lama berpisah dengannya, sambutlah kehadirannya. Amun madha min umrina fi ghaflatin. 1 tahun penuh sudah kita lalai dalam beramal. 1 tahun penuh kita lalai dalam beramal. Fatanabbahu fal umru dhalla sahabi. Maka berhati-hatilah. Ingat bahwa usia itu secepat awan yang berlalu. Usia berlalu begitu cepat. Wa tahayyau litasabburin wa masyaqqatin. Persiapkanlah diri kalian untuk kesabaran dan kesulitan. Karena berpuasa itu perlu kesabaran dan kalian akan menemui rintangan-rintangan. Fa ujuru man sabara bighairi hisabi. Karena balasan dan ganjaran bagi orang yang bersabar adalah sesuatu yang tanpa hisab. Ganjaran yang begitu banyak. Allahu yajzi shaimina li'annahum min ajlihi sakhiru bikulli si'abi. Allah memberikan ganjaran bagi mereka yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk melewati rintangan demi rintangan. La yadkhulur rayyana illa shaimun. Tidak akan masuk surga melalui pintu ar-rayyan kecuali mereka orang-orang yang berpuasa. Akrim bibabis shaumi fil abwabi. Pintu yang begitu mulia di antara pintu-pintu surga. Maka bait syair ini, bait puisi ini ibu-ibu sekalian, menjadi pengingat bagi mereka yang berakal, yang mau untuk faham bahwa bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat spesial. Kita telah berpisah dengannya hampir 1 tahun. Dan beberapa saat lagi Allah semoga berikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Bulannya para pembaca Al-Quran. Bulan yang disunahkan di dalamnya untuk banyak melakukan puasa. Dan juga bagi ibu-ibu yang masih memiliki hutang puasa,
dari Ramadan sebelumnya segera untuk diselesaikan sebelum ibu-ibu berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 pertanyaan yang biasa ditanyakan berkenaan dengan bulan Sya'ban ini. Yang pertama adalah apa hukumnya seseorang berpuasa setelah melewati pertengahan Sya'ban? Apa hukumnya seseorang berpuasa setelah melewati pertengahan bulan Sya'ban? Pertanyaan yang sering muncul kedua, apa hukumnya seseorang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan? Pertanyaan yang sering muncul ketiga adalah hukum berpuasa di hari yang meragukan. Pertanyaan keempat, apa hukumnya tentang malam nisfu Sya'ban? Ini 4 pertanyaan yang sering muncul di setiap tahun berkenaan dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, apa hukumnya berpuasa setelah melewati pertengahan bulan Sya'ban? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Jika masuk pertengahan Sya'ban, maka jangan lagi kalian berpuasa. Hadis ini, jika masuk pertengahan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Ada selisih pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mensahihkan hadis tersebut, ada yang melemahkan hadis tersebut. Para ulama yang mensahihkan hadis ini, mereka terbagi ke dalam 3 pendapat. Di antara yang mensahihkan hadis ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Para ulama terbagi ke dalam 3 pendapat bagi yang mensahihkan hadis ini. Yang pertama, mengharamkan berpuasa setelah melewati pertengahan Sya'ban. Tidak boleh, haram. Yang kedua, mereka mengatakan ini larangannya makruh. Jadi kalau tidak berpuasa lebih baik secara umum. Pendapat yang ketiga mengatakan makruh, kecuali bagi mereka yang memang terbiasa berpuasa. Biasa puasa Daud, biasa puasa Senin Kamis, silahkan dilanjutkan, tidak makruh bagi mereka. Dan bagi para ulama yang mengatakan hadis ini sahih, mayoritasnya mereka berpendapat dengan pendapat yang ketiga, yaitu makruh kecuali bagi mereka yang terbiasa berpuasa. Jadi jika ibu-ibu terbiasa berpuasa Senin Kamis, terbiasa puasa Daud, silakan lanjutkan puasanya. Ini tidak makruh bagi kalian. Ini pendapat para ulama yang mensahihkan hadis ini. Tapi tidak sedikit pula para ulama yang melemahkan hadis ini. Di antaranya adalah Ibnu Ma'in, Ibnu Mahdi, dan juga Imam Ahmad rahimahumullah. Mereka mengatakan hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga puasa setelah pertengahan Sya'ban dibolehkan, tidak ada larangan. Karena dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah disebutkan banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban, sampai dikira Rasulullah puasa 1 bulan penuh. Dan tidak mungkin hingga disangka puasa 1 bulan penuh kecuali lebih dari setengahnya. Dan juga ada hadis yang mana Rasulullah mengatakan jangan engkau berpuasa 1-2 hari sebelum bulan Ramadan. Ini menandakan bahwa siapa yang berpuasa 3 hari sebelumnya, 4 hari sebelumnya, 10 hari sebelumnya dibolehkan. Maka ada ulama yang berpendapat hadis ini lemah. Kalau yang di zaman sekarang Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berpendapat bahwa hadis ini lemah. Sehingga boleh tafadhol untuk berpuasa walaupun setelah melewati pertengahan Sya'ban. Dan Allahu a'lam saya lebih condong kepada pendapat ini, bahwa bagi yang mau berpuasa setelah pertengahan Sya'ban silahkan. Ini pertanyaan pertama, hukum puasa setelah pertengahan Sya'ban. Jadi ada ulama mayoritasnya yang membolehkan,
Dan juga ada mayoritas yang mengatakan makruh bagi yang tidak terbiasa berpuasa. Kalau bagi yang terbiasa berpuasa silahkan. Baik. Jelas yang pertama ibu-ibu ya? Pertanyaan pertama jelas insya Allah? Jelas. Pertanyaan kedua. Hukum berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Misalkan bulan Sya'ban itu sampai tanggal 29. Misalkan bulan Sya'ban sampai tanggal 29. Apa hukumnya orang berpuasa tanggal 28 dan tanggal 29 Sya'ban? Apa hukumnya seseorang berpuasa tanggal 28 dan 29 Sya'ban? Saya ambil contoh. Misalkan puasa Ramadan nanti itu hari Sabtu. Apa hukumnya seseorang puasa hari Kamis dan hari Jumatnya? Ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu." Janganlah kalian melaksanakan puasa 1 hari, 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi seseorang yang memang terbiasa melakukan puasa maka lanjutkan puasanya. Jadi di sini ada larangan mendahului Ramadan 1 atau 2 hari. Maka berkenaan dengan puasa 1 sampai 2 hari sebelum Ramadan, tanggal 28 atau 29 Sya'ban, atau contohnya tadi Kamis dan Jumat jika Sabtunya Ramadan, hukum puasanya terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, jika seseorang melakukan puasa tersebut dengan niat puasa Ramadan, khawatir sudah masuk bulan Ramadan, saya mendingan puasa saja, saya tidak rugi kok. Puasa memang terbiasa puasa, saya mau puasa. Siapa tahu nih sudah masuk bulan Ramadan. Jika seseorang puasa di tanggal 28 dan 29 Sya'ban niatnya dia untuk puasa Ramadan, maka ini dilarang, diharamkan baginya. Tidak boleh. Karena puasa Ramadan itu ada waktunya. Tidak boleh dimajukan, tidak boleh dimundurkan. Ada waktunya. Dan di Indonesia sering nih, ada beberapa kelompok yang puasa 3 hari sebelum Ramadan. 4 hari sebelum Ramadan. Gak boleh, diharamkan oleh para ulama. Dilarang. Baik. 1 hari sampai 2 hari jika niatnya untuk puasa Ramadan dilarang. Yang kedua, jika seseorang puasa tanggal 28 dan 29 Sya'ban, itu puasa yang bersifat wajib. Qadha puasa yang belum lunas, kafarah, ataupun nadar, dia puasa nadar atau kafarah atau qadha puasa. Ibu-ibu masih ada hutang nih 1 hari lagi. Sudah tanggal 28 Sya'ban, boleh gak puasa? Ini kan pertanyaannya. Jika itu merupakan puasa yang bersifat wajib, maka para ulama sepakat dibolehkan. Baik itu puasa qadha, nadar, kafarah, silahkan. Walaupun 1-2 hari sebelum puasa Ramadan. Jika niatnya untuk melakukan perkara yang wajib yang belum ditunaikan tadi. Yang ketiga, jika puasanya puasa sunnah. Contohnya, 28 Sya'bannya bertepatan dengan hari Kamis. Atau 29 Sya'bannya hari Jumat bagi mereka yang terbiasa puasa Daud. Rabunya puasa, Seninnya puasa, ini kan Jumatnya harus puasa. Terbiasa puasa sunnah. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama berkenaan dengan poin yang ketiga ini, dengan puasa sunnah di tanggal 28 dan 29 Sya'ban, terbagi ke dalam 2 kelompok. Al-Hasan rahimahullah mengatakan makruh, tidak sampai haram, makruh. Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Al-Imam Al-Auza'i membolehkannya. Kalau memang terbiasa puasa sunnah, fadhal, lanjutkan puasa sunnah. Tidak dilarang. Sebagaimana puasa wajib tidak dilarang. Jadi berkenaan
dengan puasa di tanggal 28 dan 29 Sya'ban, 1-2 hari sebelum Ramadan, para ulama menyebutkan jika niatnya puasa Ramadan haram, dilarang. Jika niatnya puasa qadha, kafarah, nazar, puasa wajib yang harus ditunaikan, boleh, sepakat para ulama. Jika puasanya puasa sunnah, ada yang membolehkan seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan juga ada yang mengatakan makruh seperti Al-Hasan rahimahullah. Jelas ibu-ibu permasalahan yang kedua? Jelas. Jadi tadi yang pertama tentang puasa setelah pertengahan Sya'ban. Pertanyaan kedua berkenaan dengan puasa 1-2 hari sebelum Ramadan. Yang ketiga sekarang, puasa di hari yang meragukan. Apa hari yang meragukan ini? Misalkan 29 Sya'ban itu hari Jumat. Ramadan itu imma hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau Sya'bannya 30 jadinya Ahad. Kalau Sya'bannya 29 jadinya Sabtu Ramadan. Qadarullah tidak terlihat hilal. Sehingga diputuskan oleh pemerintah puasa di hari Ahad. Hari Sabtu digenapkan jadi 30 Sya'ban. Maka hari 30 ini hari yang meragukan. Hari yang meragukan. Apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum masuk 1 Ramadan? Bagi sebagian orang ini ragu nih, hari yang meragukan. Apa yang harus dia lakukan? Sebagian dari manusia berpikir, dah mendingan saya puasa saja. Kenapa? Ya siapa tahu udah masuk, tahu-tahunya sudah masuk kita nggak puasa akhirnya, dosa. Enggak. Agama Islam ini dibangun di atas keyakinan, bukan pada keraguan. Jika ibu-ibu sudah meyakini sesuatu, yakin akan hal tersebut telah dipelajari dan yakin, maka nggak boleh jadi ragu. Keraguan-raguan itu tidak boleh ada di dalam Islam. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Keraguan-raguan itu tidak gugur dengan keyakinan, itu tidak gugur dengan keraguan. Maka di hari yang meragukan ini dan telah disepakati misalkan oleh pemerintah puasanya hari Ahad, telah diputuskan bahwa belum terlihat hilal pada hari Sabtunya misalkan, maka ibu-ibu tidak boleh berpuasa di hari Sabtu tersebut. Karena Ammar ibn Yasir, seorang sahabat, mengatakan, "Man shamal yawm alladhi yashukku bihin nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan oleh manusia, di hari 30 Sya'ban tersebut nih ragu manusia, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang untuk jaga-jaga puasa di hari yang meragukan, justru telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus dibangun di atas keyakinan. Kalau sudah diputuskan, ya sudah 1 Ramadan Ahad, ya sudah 1 Ramadan Ahad. 1 Ramadan Sabtu, ya sudah 1 Ramadan Sabtu. Enggak ada jaga-jaga tuh enggak ada. Ya. Semua dibangun di atas keyakinan. Enggak boleh dalam keraguan. Jelas pertanyaan yang ketiga, ibu-ibu? Jelas. Pertanyaan yang keempat. Berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Apakah betul ada keutamaan khusus tentang malam nisfu Sya'ban? Ataukah tidak ada keutamaan di dalamnya? Atau jika ada keutamaan di dalamnya, apakah disyariatkan untuk melakukan ibadah khusus? Ini pertanyaan yang sering muncul. Baik, saya sebutkan dulu hadis-hadis. Ada hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Al-Baihaqi, yang mana disebutkan dalam hadis tersebut bahwasannya Rasulullah bersabda, "Idza kanat lailatu min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha." Jika masuk ke dalam malam nisfu Sya'ban, maka berpuasalah di siang harinya dan sholatlah di malam harinya. Puasalah di siang harinya dan sholat di malam harinya. Ini inti hadisnya, masih panjang lanjutan hadis. Hadis ini para ulama menyebutkan
merupakan hadis maudhu, hadis yang palsu. Karena di dalam sanadnya terdapat Abi Sabrah. Dan dia merupakan sosok yang disebutkan oleh para ulama sering memalsukan hadis. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Abi Sabrah merupakan perawi yang sering memalsukan hadis. Sehingga hadis ini tertolak, hadis palsu, maudhu. Ini kata siapa? Imam Ahmad dan juga Ibnu Ma'in. Ini hadis yang pertama. Taib. Para ulama sepakat hadis ini palsu. Hadis yang pertama. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila as-sama'id dunya fayaghfiru li aktsari min 'adadi sya'ri ghanami kilab." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun di malam nisfu Sya'ban ke langit dunia, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hamba-hambanya sebanyak bilangan rambut kambing Bani Kilab. Sangat banyak, artinya rambut kambing Bani Kilab itu menggambarkan sangat banyaknya orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwasannya beliau pernah mendengar Al-Imam Al-Bukhari mengatakan bahwa hadis ini hadis yang lemah, dhaif. Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari berbagai macam jalur dan sanadnya goncang atau tidak kuat, lemah. Akan tetapi hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini hadis yang kedua. Bahwa Allah mengampuni hamba begitu banyak di malam nisfu Sya'ban dan Allah turun ke langit dunia. Yang ketiga, hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahid." Sesungguhnya Allah di malam nisfu Sya'ban itu mengampuni seluruh makhluk kecuali dua kategori makhluk yang tidak diampuni oleh Allah. Orang yang musyrik dan orang yang memiliki permasalahan atau pertentangan atau pertikaian dengan sesama kaum muslimin. Tidak akur. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Bahwa di malam nisfu Sya'ban Allah mengampuni seluruh makhluk kecuali mereka yang musyrik, berbuat kesyirikan kepada Allah, dan yang memiliki permasalahan dengan sesama. Oleh sebab itu sering kita lihat di pagi hari atau siang hari malam nisfu Sya'ban banyak pesan-pesan SMS, WA bertebaran. Tolong maafkan nanti malam nisfu Sya'ban, tolong maafkan nanti malam nisfu Sya'ban. Sering seperti itu ya. Menunggu momen malam nisfu Sya'ban baru minta maaf. Karena ingin diampuni. Taib. Sekarang berarti kita faham bahwa hadis yang pertama dihukumi hadis palsu oleh para ulama. Hadis kedua dan ketiga ada perselisihan di kalangan para ulama. Sehingga dengan malam nisfu Sya'ban ini para ulama terbagi ke dalam dua kelompok. Di antara mereka ada yang melemahkan seluruh hadisnya. Mengatakan seluruh hadisnya lemah, tidak kuat. Mereka berpendapat tidak ada keutamaan khusus malam nisfu Sya'ban, sama seperti malam-malam yang lain. Dan ini adalah pendapat Al-Hafidh Abul Khidbah Ibn Dihyah, dan juga kalau di zaman sekarang pendapat Syekh bin Baz rahimahullah. Mereka berpendapat dan yang lainnya bahwa tidak ada keutamaan malam nisfu Sya'ban sama seperti malam-malam lain, karena hadis-hadisnya mereka hukumi hadis yang lemah. Ini pendapat. Pendapat berikutnya adalah pendapat para ulama yang mengatakan malam nisfu Sya'ban itu malam yang istimewa.
mulia. Siapa yang berpendapat dengan pendapat ini? Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, dan juga ada dari golongan para tabi'in. Bahkan Ibnu Rajab menyebutkan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan terkait dengan malam nisfu Sya'ban, para tabi'in penduduk Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, dan juga Luqman bin Amir, dan beberapa tabi'in yang lainnya, mereka memuliakan malam nisfu Sya'ban dan bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam tersebut. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa amma lailatun nisf faqad ruwiya fi fadliha ahaditsun wa athar, wa naqala an ta'ifatin minas salaf annahum kanu yusalluna fiha fa salatul rajulu fiha wahdahu qad taqaddamahu fihi salaf wa lahu fihi hujjah wa la yunkar fala yunkar mithlu hadha. Dan juga beliau mengatakan, wa amma lailatun nisfi min Sya'ban fa fiha fadl wa kana fi salaf man yusalli fiha walakin al-ijtima' fiha li ihyaiha fil masajid bid'ah. Inti dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya malam nisfu Sya'ban itu malam yang memiliki keutamaan, fiha fadl, ada keutamaan di dalamnya. Dan bagi siapa yang menghidupkan malam tersebut, dia seorang diri berdoa, salat tahajud, salat witir, berzikir di malam nisfu Sya'ban seorang diri, maka ada salaf yang pernah melakukan hal tersebut, yaitu golongan para tabi'in seperti Makhul, Khalid bin Ma'dan, dan juga Luqman bin Amir, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Akan tetapi, kata beliau, berkumpul manusia di dalam masjid, khusus merayakan malam nisfu Sya'ban, khusus memperingati malam nisfu Sya'ban, melakukan ibadah khusus di malam tersebut yang tidak dicontohkan oleh para salafus saleh, maka hal tersebut beliau masukkan dalam kategori perbuatan bid'ah. Jadi para ulama berselisih pendapat, malam nisfu Sya'ban ini mulia atau sama seperti malam yang lain. Ada yang berpendapat sama seperti malam yang lain. Ada yang berpendapat malam ini istimewa, mulia, sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani, dan yang lainnya. Maka Syekhul Islam mengatakan tidak boleh ada yang mengingkari bagi siapa yang mengatakan ini istimewa dan mulia dan menghidupkan malamnya. Akan tetapi mereka para salaf dan para ulama di zaman kita, mereka berpendapat bahwa baik yang berpendapat tidak sahihnya hadis berkenaan dengan keutamaan nisfu Sya'ban, atau yang mengatakan sahihnya hadis berkenaan dengan malam nisfu Sya'ban, mereka semua sepakat tidak boleh berkreasi dengan amalan baru di malam tersebut. Karena itu bisa masuk dalam kategori bid'ah idhafiyah, menambah-nambahkan suatu amalan pada momen tersebut. Contohnya, ada yang mengatakan, malam nisfu Sya'ban itu kalian sholat 2 rakaat setelah Isya, nanti baca di rakaat pertama misalkan surat ini dan ini, rakaat 2 surat ini dan ini. Ini dia mengkhususkan bilangan rakaat, mengkhususkan bacaan tertentu, menganggap ada keutamaan khusus, maka yang seperti ini harus mendatangkan dalil. Jika tidak, maka dia telah melakukan bid'ah idhafiyah. Atau ada yang mengatakan, oh kalau malam nisfu Sya'ban antum harus bacanya surat A, antum harus bacanya misalkan surat An-Naml, atau harus baca surat An-Nahl. Kenapa? Tidak bisa menjawab. Maka ini harus mendatangkan dalil. Kenapa harus surat An-Nahl? Kenapa harus surat An-Naml? Oh antum kalau malam nisfu Sya'ban harus beristighfar 1000 kali. Kenapa harus 1000 kali? Kenapa harus istighfar? Kenapa tidak tasbih? Kenapa tidak tahmid? Kenapa tidak tahlil? Oh, karena istighfar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni, kita memohon ampun kepada Allah. Baik. Kenapa harus 1000? Maka pengkhususan apa yang tidak dikhususkan Nabi, apa yang tidak dilakukan oleh para salafus saleh tidak boleh kita khususkan. Kalau seseorang malam nisfu Sya'ban, dia beres sholat maghrib, beres sholat isya, dia mau sholat ba'diyah, kemudian dia malamnya mau tahajud, mau berzikir, berdoa, umum silakan. Sesuatu yang mujmal tidak boleh kita jadikan mufassal. Sesuatu yang umum tidak boleh kita khususkan kecuali dengan dalil. Jadi bagi ibu-ibu yang saya condong kepada pendapat yang memiliki keutamaan malam nisfu Sya'ban dibanding malam yang lain, silakan. Ibu-ibu malamnya mau tahajud sebagaimana yang dilakukan oleh para tabi'in yang tadi disebutkan oleh Ibnu Rajab.
ibu-ibu mau zikir, ya ini malam pengampunan silakan. Tapi khusus sebelum malam nisfu Sya'ban harus ampun maaf-maafan. Ini nggak pernah dilakukan oleh para salafus saleh. Kalau memang ada masalah sama orang dari sekarang minta maaf. Bukan menunggu momen malam nisfu Sya'ban. Jadi melakukan ritual khusus, ibadah khusus itu tidak dicontohkan. Tapi ada keutamaan, iya. Para salaf ada yang menganggap di situ ada keutamaan khusus. Mereka pun menghidupkan malamnya tidak berkelompok, tidak seperti tarawih bersama-sama di masjid. Membuat acara khusus itu tidak dicontohkan. Allahu a'lam bishawab. Semoga jelas tentang berkenaan malam nisfu Sya'ban. Jadi ada yang mengatakan hadisnya lemah, tidak ada keutamaan. Ada yang mengatakan ada keutamaan, tetapi mereka semua sepakat tidak boleh mengkhususkan ibadah tertentu yang tidak dicontohkan. Siapa yang mengkhususkan ibadah tertentu harus mendatangkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jika tidak, maka sama saja melakukan bid'ah idhafiyah. Karena ketika dia menganggap keutamaan khusus 1000 bilangan dibandingkan bilangan yang lain, berarti dia menganggap ada keutamaan khusus, dia berarti menganggap dirinya mengetahui perkara gaib bahwa ini lebih utama dari yang itu. Maka harus mendatangkan dalil karena agama ini telah sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang mau bertanya mungkin lewat kertas atau seperti apa? Tafadhol. Tidak ada? Baik, pertanyaannya, bagaimana jika kita melakukan puasa Daud berkenaan atau bertepatan dengan hari Rabu, tapi hari Kamisnya juga kita ingin puasa, karena di hari Kamis ini hari di mana diangkatnya amalan. Jika ibu sudah puasa Daud, maka ini adalah puasa yang terbaik. Ya, tidak perlu lagi ditambah dengan puasa Senin dan Kamis, karena nanti juga ibu akan berjumpa dengan puasa Senin dan Kamis pada pekan berikutnya. Ya, jadi misalkan Senin, Rabu, Jumat. Pekan berikutnya itu nanti Selasa, Kamis. Ya, maka jika sudah puasa Daud itu adalah puasa sunnah terbaik, tidak perlu lagi ditambal dengan puasa Senin, Kamis. Kecuali pada momen-momen tertentu seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a dan Asyura, itu boleh, silahkan. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum melakukan undangan, mengundang buka bersama, dan bolehkah menolak undangan buka bersama? Mengundang buka bersama nggak apa-apa, asal sesuai dengan ketentuan syariat. Artinya misalkan ibu buka bersama, itu cukup ketika adzan itu ya, yang pertama tentunya tidak ada ikhtilat campur baur. Laki-laki dan wanita harus diperhatikan, tidak ada hal-hal yang melanggar syariat. Kemudian ketika berbuka itu ala kadarnya, yang laki-laki berangkat ke masjid, sholat di masjid, sholat maghrib. Ya, setelah itu selesai sholat, makan. Sebelum isya sudah bubar, nggak masalah. Dan ibu boleh tidak menghadiri undangan, tergantung undangannya. Setiap undangan itu, jika tidak bertentangan dengan syariat, kita hadiri, bisa hadiri sebaiknya. Jika memang di dalamnya tidak ada pertentangan dengan syariat. Tapi jika ada pertentangan dengan syariat, ya nggak perlu hadir. Tidak perlu untuk hadir. Bagaimana dengan sholat tarawih itu 11 atau 23? Ini Masya Allah pertanyaan tiap tahun ya. Jadi 11 dengan 23, dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Rasulullah SAW itu sholat di selain Ramadan dan di bulan Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Dalam riwayat yang lain 13
rakaat. Tetapi para ulama banyak yang menyebutkan bahwa 11 ini juga bukan batasan. Bukan batasan. Makanya banyak para ulama yang juga mereka melaksanakan sholat tarawih ini 23. Kita bagaimana sebagai makmum? Ketika sholat di dalam masjid, apakah pas 8 rakaat mundur sholat witir sendiri? Atau sholat 23 kalau kebetulan di masjid tersebut 23. Kalau saya lebih condong memang kepada 11 rakaat, namun para ulama telah menyebutkan jika kita sholat di belakang imam, afdolnya bagi kita ikut dengan imam. Karena siapa yang sholat sampai imam selesai tercatat sholat 1 malam penuh. Jadi jika imamnya sholat 23, ya 23. Jika imamnya sholat 11, ya 11. Ibu biasa 23, sholat di belakang imam yang 11, sholat 11. Tercatat sholat 1 malam penuh. Ibu biasa 11, sholat di belakang yang 23, sholat 23 rakaat. Misalkan berangkat umroh di Masjidil Haram 23, Masjid Nabawi 23, sholat 23, nggak masalah, ya. Agar tercatat sholat 1 malam penuh. Ini yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Akan tetapi poin penting yang perlu diperhatikan adalah jangan melihat siapa yang lebih cepat. Banyak di antara kita sholatnya pengennya 11, bukan karena condong kepada pendapat itu, tapi memang lebih sedikit rakaatnya. Tapi dia tidak mencari di tempat atau di masjid yang sholatnya 11 dengan tartib. Dia cari masjid yang sholatnya 23 ekspres. Yang bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu dia cari. 8 mundur. Ini 10 menit udah beres dia tarawih. Bahkan 7 menit, 8 menit selesai. Nah ini Allah Maha tahu tentang tujuan seorang hamba. Maka ibu tinggal lihat di masjid dekat rumah ibu bacanya tartil tidak. Oh bacanya tartil, sholatnya tumanina, sholat. Karena tumanina rukun sholat. Sholat di masjid dekat saja. Nggak usah jauh-jauh berkeliling kota. Ya. Cari masjid-masjid. Kalau memang dekat masjid, dekat rumah, sholatnya baik, bacaan imamnya baik, ya, tidak perlu bagus, baik sesuai tajwidnya. Kemudian dilaksanakan di sana sholat tarawih. Ibu-ibu mau ke masjid, dapat izin dari suami, sholat di masjid. Tidak dapat izin ya sholat di rumah. Sholat di rumah. Bagaimana ada berdoa agar diterima amalan? Apakah harus diucapkan atau cukup dalam hati? Doa itu salah satu kekeliruan seseorang dalam berdoa adalah berdoa dalam hati. Doa itu harus dilafadzkan. Ya. Syekh Abu Ammar Yasir Al-Adani pernah menyebutkan bahwa salah satu kekeliruan seseorang di dalam berdoa adalah ketika dia tidak bersuara di dalam berdoa. Dan ini pun terjadi sering di dalam sholat sirriyah. Ibu-ibu ketika sholat zuhur, asar, banyak di antara kaum muslimin dan muslimat ketika jadi makmum ataupun jadi imam sholat sirriyah, itu dia bacanya dalam hati, bibirnya rapat. Maka ini tidak disebut dia membaca. Membaca itu harus menggerakkan syafatain. Jadi doa itu dilafadzkan, bukan di dalam hati, dilafadzkan. Berdoa dilafadzkan. Apakah harus setiap selesai amalan? Ya tergantung, kondisional. Tidak harus selesai ngangkat tangan doa agar diterima, tidak. Tidak harus setiap selesai beramal. Karena banyak amalan yang kita lakukan, misalkan ya ibu ada momen-momen tertentu angkat kedua tangan di antara adzan dan iqamah, di saat sujud terakhir minta agar amalan kita diterima, tidak masalah. Apakah boleh kita puasa Senin Kamis tapi niatnya dicampur? Sekalian bayar hutang puasa yang lalu, bisa tidak? Jika seperti ini ibu, puasanya ibu niatkan puasa yang wajib membayar hutang. Jika ibu laksanakan di hari Senin, insya Allah kita berharap ibu dapat juga keutamaan puasa di hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi ibu cukup niatnya yang wajib. Insya Allah yang sunnahnya itu keutamaan puasa Senin Kamis, insya Allah semoga ibu bisa mendapatkannya. Ya, semoga ibu bisa mendapatkannya. Jadi jangan niatnya yang sunnah, yang wajib nggak dapat. Niatnya yang wajib, puasa membayar di hari Senin dan Kamis karena ini hari yang mulia, saya mau bayar. Hari diangkatnya amalan, saya mau bayarnya di hari Senin dan Kamis, silakan. Semoga nanti insya Allah ibu dapat keutamaan puasa hari Senin dan Kamis. Sama kayak orang datang ke dalam masjid, dianjurkan bagi dia salat tahiyatul masjid. Dia datang ke dalam masjid,
pas sudah masuk sholat berjamaah. Apa yang dia lakukan? Ya udah sholat berjamaah, niat sholat duhur misalkan, sholat duhur berjamaah. Insya Allah gugur kewajiban dia untuk apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi nggak perlu niat tahiyatul masjid baru niat sholat wajib, enggak. Sudah saja niat sholat wajib, insya Allah yang sunnah ini gugur. Sama seperti bulan Ramadan. Misalkan Ramadan bertepatan hari Senin dan Kamis, apakah kita niat puasa Senin Kamis? Apa niatnya puasa Ramadan? Puasa Ramadan. Ya, niatnya puasa Ramadan. Karena ini perkara yang wajib. Apakah puasa Daud tidak boleh putus atau disebutkan dalam hati niat puasa sampai kapan? Semampu kita, Bu. Kadangkala kita puasa Daud misalkan kemudian bertemu dengan penyakit, sakit, berhalangan, semampu kita. Ya, semampu kita puasanya dan tidak ada ketentuan waktunya harus berapa lama, setahun kah, 2 tahun kah, semaksimal yang kita mampu. Ini pertanyaan yang menikah menggunakan wali hakim karena adik kandungnya tidak bisa hadir, orang tua sudah meninggal. Jadi untuk wali nikah dalam pernikahan itu ada yang pertama itu adalah bapak ke atas, tidak ada bapak, kakek dan ke atasnya. Kemudian ada para ulama yang berpendapat anak dan ke bawahnya. Tapi dalam mazhab Syafi'i anak itu tidak bisa menjadi wali nikah. Kemudian saudara kandung, ya, kakak, adik kandung yang sudah usia balik. Jika memang berhalangan hadir itu bisa diwakilkan, nggak masalah. Jadi misalkan adik kandungnya mengizinkan siapa? Misalkan ayahnya sendiri misalkan mengizinkan saya tidak bisa hadir karena ada di luar negeri, tolong dinikahkan oleh Fulan bin Fulan, diwakilkan, itu boleh, nggak masalah. Tidak masalah mewakilkan, ya. Mewakilkan kepada orang lain tidak masalah. Jika tidak tahu jumlah puasanya berapa, apakah boleh memperkirakan? Ya diperkirakan. Jika tidak tahu juminal berapa puasa hutang puasa kita, ya kita perkirakan berapa, kita bayar. Ya, yakin dengan bilangan tersebut kita bayar. Ya, kita bayar. Apakah menyikapi keluarga besar yang selalu mengajak untuk buka puasa bersama, sedangkan di momen-momen tersebut seringkali terlalaikan karena kumpul-kumpul dan seringkali banyak mengobrolnya.
Ya tadi dilihat maslahat dan mafsadatnya. Jika memang banyak mafsadatnya berhalangan untuk hadir tidak. Tapi kalau banyak maslahatnya, karena begini, yang perlu ibu-ibu ketahui bahwa amalan kebaikan itu tidak hanya di bulan Ramadan itu juga tidak hanya membaca Al-Quran, tidak hanya berzikir, tapi perlu momen kita untuk silaturahim. Itu ibadah, ya, itu ibadah silaturahim. Jika memang diperlukan momen tertentu, silaturahim laksanakan. Apalagi jika mafsadatnya kita tidak hadir itu besar. Sebaiknya kita hadir, minimalisir. Jika ada obrolan tidak perlu, sudah kita samping, banyakin zikir. Kemudian di waktu-waktu momen-momen sholat jangan ditinggalkan. Ya, jangan ditinggalkan. Bagaimana menjaga kesabaran dalam mengurus anak-anak di rumah? Ya, ini anak-anak ini luar biasa. Apalagi yang memiliki anak di usia balita dan di atas balita yang masih kecil, belum mumayyiz, ya. Penting bagi ibu-ibu untuk meningkatkan kesabaran. Kuncinya bagaimana banyak istighfar, banyak zikir. Jadi ketika akan marah, kembali ingat Allah, berzikir. Insya Allah zikir itu akan meringankan segalanya. Biasakan untuk berzikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan ibu-ibu sekalian. Dan insya Allah ini pahalanya sangat besar dalam mendidik anak. Pahalanya sangat besar. Di dalam puasa Ramadan, kita dilatih tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan emosi kita. Caranya banyak istighfar, banyak zikir. Apakah hubung dengan rebokasan? Nah, kurang tahu rebokasan. Intinya, kalau misal rebokasan hari Rabu khusus bersedekah. Jadi intinya, ketika kita mau mengkhususkan waktu tertentu dengan ibadah tertentu, harus mendatangkan dalil. Karena ini ibadah kan. Kalau tidak ada dalil, ya udah kembali umum, sedekah kapan saja. Kalau kita khususkan di hari tertentu, harus datang. Dan dalilnya mana? Dalilnya apa? Oh, nggak ada dalilnya, ya sudah. Kita umumkan lagi ya, sedekah, tafadhol, hari apa saja. Saya maunya hari ini karena hari ini begini, ada keistimewaan khusus, siapa yang bersedekah hari ini akan mendapatkan pahala ini dan itu. Harus mendatangkan dalil. Tidak ada mendatangkan dalil, tinggalkan. Bersedekah saja secara umum, tidak perlu menganggap ada keistimewaan pada hari-hari tertentu. Hukumnya ziarah ke pemakaman di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Ziarah hari apa saja, tanggal apa saja, bulan apa saja, tidak harus khusus di tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kapan saja silahkan. Ini ada selisih pendapat tentunya di kalangan para ulama tentang hukum wanita yang berziarah kubur. Ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan jika terhindar dari perkara-perkara yang mengandung kemudaratan seperti berhias saat berziarah kuburnya, menggunakan wangian, itu nggak boleh, atau khawatir dapat histeris ketika ada di hadapan pemakaman sana kalau keluarganya, maka hal tersebut dilarang bagi mereka yang membolehkan saja melarang hal itu. Dan ada ulama juga yang melarang secara mutlak. Intinya ziarah kubur amalan yang disunahkan. Silahkan bagi yang mau berziarah kubur asal memenuhi kriteria yang disebutkan oleh para ulama yang membolehkan. Akan tetapi yang perlu ibu-ibu ingat bahwa mendoakan itu tidak hanya perlu di hadapan kuburan. Mendoakan itu dapat dilakukan di mana saja. Ya, dan mereka itu jauh lebih membutuhkan doa kita. Dan tidak perlu dikhususkan pada momen tertentu. Ziarah kubur itu amalan yang sangat luar biasa, mengingatkan diri kita tentang kematian, mendoakan orang yang ada dalam kubur, tapi tidak ada waktu khusus yang mengistimewakan waktu tersebut dibanding waktu yang lain. Untuk ibu menyusui pada bulan Ramadan, membayar fidyah dan qada juga. Ini juga ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang berpendapat cukup membayar fidyah, ada yang berpendapat cukup untuk nanti mengqada, ada yang berpendapat membayar fidyah dan juga mengqada, digabung fidyah dan qada. Kalau saya lebih condong kepada pendapat membayar fidyah. Membayar fidyah, dan jika sanggup di suatu hari nanti untuk mengqada, silakan untuk mengqada. Karena mengqada ini untuk ibu menyusui tidak semuanya mudah untuk melakukan. Karena ada di antara wanita itu yang setiap tahun dia melahirkan anak. Beres dia melahirkan, tahun ini dia hamil, tahun depannya menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, menyusui lagi, hamil lagi, menyusui.
Kalau mau diqadha bisa 1000 hari dia nggak puasa. Banyak, ada yang anaknya 10 misalkan. Anaknya 10 kali 2 misalkan. 20 kali 30 hampir 600 hari. Qadhanya gimana? Wallahu alam, kalau ana lebih condong kepada pendapat membayar fidyah, dan jika ada kemudahan suatu hari mengqadha, mencicil silahkan. Tapi dengan membayar fidyah insyaallah sudah tercukupi. Nanti insyaallah ini pembahasan tentang fidyah qadha nanti menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan biasanya para asatidal fudhala mereka akan membahas lebih terperinci. Apakah perceraian dibolehkan bila sudah tidak ada kecocokan lagi dan solusi secara syar'i? Ibu-ibu yang perlu diketahui bahwa kita itu ketika menikah pasti tidak sama persis di antara kita dan pasangan hidup kita. Kita ini memiliki karakter berbeda, latar belakang berbeda. Ada itu untuk saling mengisi kekurangan. Pasti ada yang tidak cocok dalam 1-2 permasalahan, pasti. Ya, pasti. Bagaimana solusinya? Solusinya kita kembalikan. Niat kita menikah itu untuk apa? Mencari keridhaan Allah, kan? Jika yang kita cari adalah keridhaan Allah, maka kita harus menempuh sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai kepada batas saya cerai saja ya, saya berpisah saja ya, cek kembali. Sudahkah kewajiban kita sebagai istri kita lakukan sepenuhnya? Sudahkah kewajiban suami dia lakukan sepenuhnya? Maka jika masing-masing introspeksi diri, laki-laki melaksanakan kewajibannya, wanita melaksanakan kewajibannya, semua tidak, insya Allah akan diberikan kemudahan, akan tercapai yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Ya. Kadang dalam pernikahan itu suami terlalu banyak menuntut kepada istri, istri terlalu banyak menuntut kepada suami. Jarang yang menggunakan cermin melihat kekurangannya sendiri. Padahal mereka semua sadar masuk dunia pernikahan yang wanita bukan bidadari sempurna, laki-laki pun bukan malaikat sempurna, bukan. Mereka masuk ke dunia pernikahan punya kekurangan masing-masing. Tugas kita dalam dunia pernikahan memperbaiki diri. Ada masalah pasti, coba cek lagi. Oh suaminya, sholatnya gimana? Sholat di masjid juga. Yang wanitanya, ibu-ibunya, sholatnya bagaimana? Jilbabnya seperti apa? Dari hal semacam itu akan menggambarkan apakah cekcok itu sebabnya karena memang ketidakcocokan atau memang karena masing-masing individu belum melaksanakan kewajibannya. Maka cek kembali. Jangan terburu-buru bercerai. Sekarang Masya Allah, Tabarakallah, perceraian itu kayak kacang goreng, banyak. Di mana-mana orang muda bercerai. Masalah sedikit bercerai, masalah sedikit bercerai. Dulu itu, orang kalau mau bercerai itu, ibarat dunia runtuh. Keluarga itu luar biasa sekali. Perceraian itu sangat jarang, bisa dihitung jari. Sekarang, Masya Allah, Tabarakallah, Subhanallah, sesuatu yang menyedihkan ya. Mudah sekali orang untuk bercerai. Jangan bermudah-mudahan untuk bercerai. Ya. Cari dulu, bermusyawarah dulu, saling memperbaiki diri terlebih dahulu. Kemudian ambil orang yang dapat diajak bermusyawarah, panggil, ajak untuk berdiskusi. Ya. Penengah, jadi penengah di antara ibu dan suami, saling memperbaiki diri. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Wanita yang telah ditalak saja oleh suaminya, ketika di masa iddah, talak 1, talak 2 ini, ketika di masa iddahnya, itu dalam syariat itu diperintahkan untuk tetap satu rumah. Artinya apa? La'alla wa asa, bisa kembali lagi menyatu. Artinya perceraian itu memang pilihan yang sangat-sangat terakhir sudah. Nggak bisa lagi karena subhanallah mudarat setelah perceraian itu sangat besar. Walaupun ini tidak digeneralisir ya, tidak semua perceraian itu masalah, tidak. Tapi rata-rata itu sedikit yang perceraiannya itu mendatangkan kemaslahatan. Rata-rata mendatangkan kemudaratan. Maka berpikir yang panjang sebelum menentukan langkah tersebut. Kapan malam nisfu Sya'ban tersebut? Kapan malam nisfu Sya'ban? Malam pertengahan Sya'ban, malam ke-15 Sya'ban. Kalau kita lihat penanggalan mungkin sekitar malam Jumat depan ya, pekan depan. Malam Jumat kalau tidak salah. Nanti kalau salah tolong dikoreksi. Apakah cucu dari anak yang bapaknya sudah meninggal bisa mencapat warisan? Ini tergantung ibu, ada penghalang atau tidak. Contohnya ada bapak
punya anak 3. 1 anaknya meninggal, sisa anaknya 2. Si anak ini punya anak, berarti cucunya nih. Ketika bapaknya meninggal, apakah si cucu ini dapat warisan atau tidak? Ya, nanti dilihat. Misalkan dia masih punya nih, si bapak ini masih punya anak, berarti ini ada penghalang, ada hajib di antaranya. Saya ambil contoh. Ada bapak punya anak 4, 2 laki-laki, 2 perempuan. Si anak laki-laki ini punya anak 5. Meninggal duluan. Maka ketika si kakek ini meninggal, si cucu ini tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh 3 ini. Terhalang oleh 3 ini. Lantas bagaimana solusinya? Biar si cucu ini dapat waris juga. Yang pertama, warisan tidak dapat. Tapi dia dapat diwasiatkan oleh si kakek. Si kakek sebelum meninggal wasiat, nanti harta saya tolong sekian dikasihkan kepada cucu-cucu saya dari anak saya si fulan. Wasiat boleh dan maksimalnya 1/3 dari harta. Atau yang 3 ini bersepakat, sesama ahli waris sepakat. Kita urunan, misalkan sebelum kita bagi 10%-nya kita kasihkan dulu ke anak fulan yang telah meninggal, nggak masalah. Yang penting ahli waris sepakat. Ya. Jadi solusinya 2 itu, kesepakatan ahli waris sama-sama ridho tentunya, atau wasiat dari si kakek. Tapi apakah dia dapat? Secara hukum waris tidak dapat. Jadi kalau kakek tidak mewasiatkan dan yang 3 ini tidak mau memberikan, dia memang tidak ada hak untuk cucu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jika ada kesalahan ucap, salah penukilan, nanti tolong harap untuk dikoreksi. Dan jika ada pertanyaan yang belum jelas dari jawaban yang saya jawab, tafadhol ditanyakan kepada para asatidzah al-fudhala yang lain yang insyaallah nanti mengisi di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.